Halo semua, bertemu lagi dengan kita anak-anak SMP Regina Pacis Surakarta. Di sini kita akan bahas dan menyampaikan video project yang berjudul Mari Lestarikan Warisan Budaya. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 5 kelas 8F SMP Regina Pacis Surakarta untuk semua para penonton. Halo, nama saya Marcelo David Wibowo, dapat dipanggil Selo. Saya dari kelas 8F SMP Regina Pacis Surakarta, nomor absen 21. Hai semua, kita dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, namaku Carla Deliano Ferintejo, biasa dipanggil Ferin. Aku dari kelas 8F dan aku nomor absen 7. Hai semua, saya dari SMP Regina Pacis Surakarta. Perkenalkan, namaku Aurel Catherine Putri Agung, biasa dipanggil Aurel, dari kelas 8F dan nomor absen 4. Halo, nama saya Rafael Dustin, kelas 8F. Saya absen 26 dan saya sekolah di SMP Regina Pacis Surakarta. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati, hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang rempah-rempah dan mendapatkan rempah-rempah. Niat untuk berdagang akhirnya tergantikan dengan praktik penjajahan. Bangsa Barat berupaya menguasai Indonesia sebagai negara penghasil rempah terbaik dan terbesar di dunia. Di sisi lain praktik penjajahan, bangsa Barat juga dipengaruhi dengan beberapa faktor, di antaranya 3G atau Gold, Glory, Gospel. Gold. Bangsa Barat ingin mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan perekonomian negara. Karena itulah mereka mendatangi Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Sebab rempah memiliki harga yang tinggi jika dijual. Glory. Bangsa Barat juga berupaya meraih kejayaan. Mereka hendak menjadi penguasa dari berbagai negara. Ini karena negara yang memenangkan perang dan banyak menguasai tanah dianggap sebagai negara paling unggul. Gospel. Bangsa Barat berusaha memperluas keyakinannya di Asia untuk memenuhi tugas mulia sebagai umat Nasrani. Oleh karena itu, mereka menyiarkan ajaran agama Nasrani ke seluruh wilayah Nusantara. Revolusi produksi. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia didukung oleh revolusi industri. Awalnya, bangsa tersebut kesulitan mendatangi Indonesia karena transportasi yang terbatas. Namun, akibat perkembangan revolusi industri yang ada berhasil menghasilkan penemuan baru seperti mesin uap. Teknologi tersebut memudahkan bangsa Barat untuk melakukan pelayaran ke Indonesia. Konstantinopel, Kekaisaran Turki Utsmani. Sebelumnya, Konstantinopel dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, sehingga bangsa Barat bebas berdagang. Namun, mereka mulai kesulitan berdagang setelah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Bangsa Barat akhirnya memutar otak untuk tetap berdagang, dan mereka memutuskan untuk mencari jalur perdagangan di luar kawasan Laut Tengah untuk mendapat sumber hasil rempah-rempah. Ada beberapa bangsa Barat yang datang ke Indonesia, antara lain Belanda, Portugis, Spanyol, dan Inggris.
saran saya berharap anak-anak muda Indonesia bisa lebih mengenal dan mau belajar tentang budaya Indonesia dan juga mengenalkan budaya Indonesia agar banyak orang yang mengenal tentang budaya Indonesia. Membuat kerajinan dari bahan lunak adalah salah satu peninggalan sejarah Indonesia zaman dahulu, tetapi dahulu hanya menggunakan tanah liat, jika sekarang sudah banyak dikembangkan. Contohnya clay, slime, dan lain-lain. Mengapa sekarang menjadi banyak inovasi dari bahan yang lain? Karena zaman sekarang bahan-bahannya yang dibutuhkan sudah banyak tersedia. Awalnya berawal dari tanah liat, lalu dikembangkan oleh anak-anak muda Indonesia menjadi bahan-bahan lain dan berbahan dasar yang berbeda juga, tetapi tetap memiliki tekstur yang serupa. Clay juga bisa dibentuk-bentuk seperti tanah liat dan bisa digunakan untuk membuat hiasan juga. Karena tadi kita sudah membahas tentang mata pelajaran prakarya yang berisi tentang kerajinan bahan lunak, setelah ini kita akan membahas pelajaran seni budaya, yaitu tentang bernyanyi lagu daerah dengan 2 suara atau lebih. Di sini kita akan mengambil beberapa contoh lagu. Lagu pertama yaitu Burung Kakatua. Burung Kakatua adalah lagu yang berasal dari Provinsi Maluku. Lagu ini memiliki melodi yang sama dengan lagu Topi Saya Bundar. Lagu Burung Kakatua ini merupakan lagu yang ceria, dan menurut pendapat saya lebih cocok dinyanyikan oleh anak-anak. Adapun makna dari lagu ini masih menjadi perdebatan, karena liriknya yang mirip dengan pantun jenaka, jadi kami menyimpulkan bahwa keadaan fisik seseorang itu akan mengalami perubahan mendasar dikala dia sudah tua. Seperti isi liriknya, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lagu kedua yaitu Apuse. Apuse adalah lagu yang berasal dari Jayapura atau tepatnya di Papua. Lagu Apuse ini diciptakan oleh seseorang yang berasal dari Jayapura yang tidak diketahui secara pasti namanya. Secara singkat, lagu ini bercerita tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya karena hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Lagu ketiga yaitu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul adalah lagu yang berasal dari Jawa Tengah. Pesan dari lagu Gundul-Gundul Pacul adalah orang yang belum bisa mengendalikan hidup atau mawas diri cenderung bertindak sesuka hati tanpa mempertimbangkan risiko dari tindakannya, yang mungkin akibatnya bisa merugikan banyak orang. Lagu yang keempat yaitu Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng adalah lagu yang berasal dari Jawa Tengah. Makna dari lagu tersebut yaitu bahwa untuk sampai kepada tempat harta sejati atau cublak-cublak suweng itu, atau kebahagiaan sejati, orang harus melepaskan diri dari kecintaan pada harta benda duniawi, mengosongkan diri, rendah hati, tidak merendahkan sesama, serta senantiasa memakai rasa dan mengasah tajam sirnya atau hati nuraninya. Untuk lagu yang kelima yaitu Padang Bulan. Padang Bulan adalah lagu yang berasal dari Jawa Tengah. Dalam tembang dolanan Padang Bulan mengandung makna religius atau keagamaan. Maksud dari tembang dolanan tersebut adalah kita hendaknya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa untuk menikmati keindahan alam. Yang keenam, kita akan membahas lagu Soleram. Soleram merupakan lagu anak asal Riau yang dibawakan grup musik legendaris era 1970-an. Lagu ini seperti puisi modern di mana bait pertamanya sebagai sampiran dan bait keduanya sebagai isi. Isi atau inti dari lagu ini nasihat agar saat kita mempunyai teman baru, jangan pernah kita melupakan orang yang terlebih dahulu menjadi teman kita. Di lagu yang terakhir, yaitu lagu yang ketujuh, kita akan bahas lagu berjudul Yamko Rambe Yamko. Lagu Yamko Rambe Yamko selama ini dikenal berasal dari Papua dan dinyanyikan sejak duduk di bangku sekolah. Namun, belakangan ini baru dipertanyakan keabsahan Papua melahirkan lagu tersebut.
Makna dari nyanyian lagu daerah ini ialah sebuah lagu berisikan mengenai peperangan di mana para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa, atau dengan kata lain adalah pahlawan yang rela dan ikhlas jiwa raganya berkorban guna mempertahankan negara Indonesia dari para penjajah. Saran dari saya yaitu kita harus tetap mencintai dan melestarikan budaya Indonesia supaya tetap diingat dan dikenal oleh banyak orang. Berikut kesimpulan dan saran dari kita. Kesimpulannya yaitu kita harus melestarikan budaya dan warisan Indonesia agar tetap ada.